Halo semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Diva. Di video kali ini aku pengen sharing sama kalian tentang cara untuk ngurus IPO atau Exit Permit Only. Sebelum kita mulai, apa sih itu IPO? Aku merujuk sama website imigrasi. Jadi IPO itu izin keluar untuk tidak kembali, singkatnya kayak gitu. IPO ini diberikan kepada WNA kalau dia ingin kembali ke negaranya habis masa kontraknya dengan perusahaan terkait atau mengalami deportasi, biasanya karena melakukan pelanggaran berat. Jadi kalau kita mau bikin simple, IPO ini adalah izin yang dikeluarin sama kantor imigrasi ketika WNA ini mau balik ke negaranya dan nggak akan kembali ke Indonesia. Misalkan dia ke Indonesia pakai visa pekerja atau visa pelajar, jadi udah selesai semua masa belajarnya, masa kerjanya, dia akan kembali ke negaranya atau keluar Indonesia dan nggak kembali lagi. Tapi bukan berarti dia nggak bisa lagi ke Indonesia ya. Jadi maksudnya itu kalau mau balik lagi ke Indonesia, dia harus ngurus ulang lagi KF visa dan lain sebagainya. Nah kebetulan kemarin suami aku juga kan udah selesai masa kuliahnya di Indonesia. Jadi dia kembali ke negaranya di Pakistan. Dan sebelum kembali ke Pakistan, di Indonesia itu dia ngurus yang tadi namanya IPO. Kapan sih ngurus IPO itu? Teman-teman harus ingat kalau IPO itu pengurusannya nggak begitu lama. Kalau kemarin pengalaman aku sih ngurus IPO itu diprosesnya itu 3 hari. Nah ketika udah selesai diproses, disubmit sama mereka, didaftarin, IPO-nya terbit kan. Nah pas IPO ini terbit, IPO ini berlaku 7 hari doang, seminggu aja. Dan dalam seminggu ini WNA harus keluar Indonesia. Jadi teman-teman harus kira-kira gitu ya. Jangan sampai kayak gini, misalkan WNA ini harus kembali ke negaranya pada tanggal 7 Oktober, tapi kalian IPO-nya terbitnya dari katakan 30 September. Kan berlakunya 7 hari, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Sedangkan dia balik ke Pakistannya atau ke negaranya itu tanggal 7, udah nggak bisa lagi. Jadi harus dalam 7 hari ini pas IPO terbit, WNA itu harus keluar Indonesia. Apa aja persyaratannya? Jadi seperti biasa, teman-teman ke kantor imigrasi di mana WNA itu terdaftar. Kalau sudah ke bagian pengurusan izin tinggal WNA, di situ serahin aja dokumen. Pertama, isi formulir di sana. Namanya itu Perdim 27. Nanti dikasih sama staf imigrasi, disuruh isi data diri WNA dan lain sebagainya. Yang kedua, itu diminta surat kuasa jika dikuasakan. Kemarin waktu ke kantor imigrasi, aku kan tanya stafnya, pengurusan IPO ini apakah harusnya oleh sponsor atau oleh si WNA-nya sendiri atau bagaimana? Kata bapaknya, bisa siapa aja, yang penting kalau emang mau dikuasakan pakai surat kuasa. Suami aku kan disponsori oleh kampus ya. Jadi tapi dia yang ngurus ke kantor imigrasi. Jadi dari kampus memberikan surat kuasa ke suami aku. Selain surat kuasa itu, fotokopi KTP yang memberi kuasa. Persyaratan keempat, surat permohonan IPO dari sponsor. Surat permohonan ini isinya kayak gimana? Ini aku kasih contohnya ya. Lalu selanjutnya yang kelima, jangan lupa bawa ITAS. ITAS ini printan aja ya, ITAS WNA-nya. Lalu yang keenam, paspor asli itu harus, karena nanti saat kita menyerahkan dokumen-dokumen ini, paspor asli ini akan ditinggalkan ke kantor imigrasi. Ketika IPO-nya sudah terbit, nanti kita akan kembali lagi kantor imigrasi untuk mengambil paspor si WNA ini bersama WNA-nya ya. Jadi di halaman paspornya itu ada ditempel IPO-nya di situ. Nah, yang ketujuh, surat pernyataan dan jaminan dari sponsor. Isinya itu adalah sponsor si WNA ini, jadi ada data dirinya. Ini bisa dilihat contohnya, menjamin adanya si WNA ini di Indonesia, keberadaannya itu dijamin oleh si sponsor ini. Lalu selanjutnya jangan lupa lampirkan juga itinerary atau tiket WNA ini untuk keluar Indonesia. Jadi pas udah ke kantor imigrasi untuk ngurus IPO ini, WNA ini udah punya tiket untuk kembali ke negaranya ya. Oke, jadi itu ya persyaratannya teman-teman. Ada beberapa catatan di sini yang mau aku tambahin. Pertama, kalau dari website imigrasi ini katanya untuk surat permohonan tadi itu ditandatangani oleh sponsor yang jabatannya itu minimal level manager. Lalu catatan kedua, buat sponsor perseorangan, buat WNA yang disponsorinya individual kayak suami, istri, orang tua, surat permohonannya itu dilengkapi sama materai 10.000 dan dilampirkan dokumen kartu keluarga serta akta nikah asli dan fotokopi. Jadi itulah persyaratan-persyaratan untuk mengurus exit permit only buat WNA yang ingin keluar dari Indonesia dan tidak kembali lagi. Semoga video ini membantu kalian, memberikan sedikit informasi dan kejelasan supaya pengurusan dokumen WNA kalian itu mudah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.